Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 6, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 3. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar ilustrasi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ayo mengamati. Perhatikan ketiga gambar berikut ini. Gambar-gambar di bawah menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia yang sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Belajar merupakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Adapun bunyi Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Amatilah gambar berikut kemudian tuliskan hasil pengamatanmu mengenai gambar tersebut. Pada gambar ini kita melihat gambar seorang anak yang sedang belajar dan di sini tertulis bahwa pukul 18.30 hingga 21 merupakan jam belajar bagi warga. Dengan demikian, kita bisa menuliskan hasil pengamatan mengenai gambar ini yaitu warga di lingkungan tersebut memberlakukan aturan khusus yaitu menetapkan pukul 18.30 hingga pukul 21 sebagai waktu untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami betul tentang hak pendidikan bagi seluruh warganya, terutama bagi pelajar. Ayo berdiskusi. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Berikut ini adalah contoh kewajiban kita sebagai siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, yaitu belajar, menghormati orang tua dan guru, mengerjakan tugas sekolah, menjaga kebersihan, membantu orang tua, dan mentaati peraturan sekolah. Bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Sikap kita terhadap kewajiban yaitu menerimanya dan melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab. Mengapa kamu harus bersikap seperti jawaban pada soal nomor 3? Jawaban pada soal nomor 3 yaitu kita harus menerima kewajiban dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mengapa hal ini kita lakukan? Karena dengan melaksanakan kewajiban secara penuh tanggung jawab, maka kita akan memperoleh hak baik di rumah maupun di sekolah. Sehingga dengan melaksanakan kewajiban, hak dan kewajiban akan menjadi seimbang. Selanjutnya, jika kita memperhatikan ketiga gambar ini, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dari ketiga gambar ini menunjukkan bahwa pelajar-pelajar Indonesia yang sedang belajar bersungguh-sungguh. Kamu telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa.
Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga sebagai warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban, berarti kamu telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Berikut ini upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan upaya-upaya tersebut dalam bentuk tabel berikut ini. Yang pertama, rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang ketiga, ikut serta dalam lomba yang diadakan di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, membantu pekerjaan orang tua. Yang kelima, membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Yang keenam, rajin belajar dan giat bekerja demi kemajuan bangsa. Yang ketujuh, gemar menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedelapan, berkunjung ke monumen-monumen pahlawan. Yang kesembilan, meneladani sikap-sikap baik para pahlawan. Yang kesepuluh, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Ayo membaca. Marilah kita membaca teks yang berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kampung Wonorejo, Arso Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat warga di Kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Di Kampung Wonorejo, posisi rumah warga bersebelahan. Semua warga akrab tak terkecuali anak-anak. Setiap hari anak-anak di Kampung Wonorejo pergi ke sekolah bersama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lainnya. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Setiap akhir minggu anak-anak Kampung Wonorejo berkumpul di balai utama kampung. Biasanya mereka berolahraga bersama atau sekedar bermain-main. Bagi anak-anak yang menginjak usia remaja, akan mendapat penyuluhan tentang menjaga kebersihan diri saat pubertas dari tenaga kesehatan. Kadang-kadang mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga di Kampung Wonorejo hidup dengan rukun. Mereka menyadari bahwa para pahlawan telah meraih kemerdekaan dengan semangat perjuangan tinggi. Dalam meraih kemerdekaan, para pejuang tidak memandang perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Mereka bersatu padu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Oleh sebab itu, semua warga Kampung Wonorejo ingin menjaga persatuan di daerah mereka. Sebagai wujud menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka hidup rukun dalam perbedaan. Potret Kampung Wonorejo, Arso Timur, menunjukkan kepada kita tentang kerukunan dalam keragaman. Semua warga kampung hidup rukun, walaupun berbeda asal-usul suku bangsa, agama, dan budaya. Keragaman suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan. Keberadaan berbagai suku bangsa yang ada di Kampung Wonorejo ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah tentang transmigrasi. Program transmigrasi dimulai sejak pemerintahan Orde Baru pada tahun 1961. Pemerintah Orde Baru menggalakkan program transmigrasi sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Melalui program ini membuktikan bahwa setelah mengikuti transmigrasi, masyarakat memiliki rumah, lahan pertanian, dan keterampilan sebagai bekal hidup di lokasi transmigrasi. Program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berlandaskan pada hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan dan pendidikan yang layak dari negara. Saat ini latar belakang kehidupan warga di Kampung Wonorejo sudah mengalami percampuran budaya dan agama. Sebagian warga Kampung Wonorejo juga sudah melakukan pernikahan antar suku. Bagi warga Kampung Wonorejo, keberagaman adalah kekayaan mereka. Dalam perkembangannya, ada beberapa yang harus diperhatikan antara Kampung Wonorejo dan kampung-kampung sekitarnya. Misalnya Kampung Kibai. Penduduk asli Kibai terdiri atas 121 kepala keluarga. Sebagian dari mereka tersebar di distrik Arso. Wilayah Kibai memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan dan hasil pertanian. Warga di Kampung Kibai menanam sayur dan umbi-umbian untuk dikonsumsi sebagai makanan pengganti beras. Para wanita di kampung ini juga terampil menganyam noken dari kulit pohon. Sebagian warga bekerja serabutan penebang kayu, tukang bangunan, dan buruh harian di perkebunan sawit. Potret Kampung Kibai memberi gambaran kepada kita tentang mata pencaharian sebagian besar penduduk asli Papua dan para transmigran seperti di Kampung Wonorejo.
Di kampung Wonorejo, kehidupan masyarakat cukup harmonis. Mereka hidup berdampingan dengan penduduk asli Papua. Apabila terjadi peristiwa yang menyangkut hukum, seperti pencurian atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, akan diproses secara hukum. Akan tetapi, sebelumnya mereka harus menyelesaikan masalah tersebut melalui paguyuban adat. Jika ada kerusuhan di kampung, paguyuban selalu berperan penting dalam proses penyelesaian masalah. Para perempuan di kampung Wonorejo dan kampung Kibai juga saling bertukar pengetahuan antara perempuan Papua dan perempuan transmigrasi yang berasal dari Jawa. Para perempuan Jawa mengajarkan perempuan Papua cara membuat kue dari bahan tepung singkong dan cara membuat sayur dari batang pohon pisang. Sebelumnya, orang Papua selalu membuang batang pohon pisang yang sudah ditebang. Berkat pengetahuan dari perempuan Jawa, kini mereka memanfaatkan batang pisang menjadi sayur yang sangat lezat. Penduduk asli Papua dan warga transmigran saling bertoleransi. Mereka saling menghormati perbedaan agama maupun budaya. Mereka menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Para penduduk bisa hidup rukun berdampingan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Warga kampung Kibai dan kampung Wonorejo tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun, serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia yang damai, tentram, hidup rukun, berdampingan. Selanjutnya, setelah membaca teks ini, kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa judul bacaan di atas? Kita melihat di sini bahwa bacaan ini memiliki judul yaitu Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Dengan demikian, judul dari bacaan tersebut adalah Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Berikutnya, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Dari judul yang sudah kita baca, yaitu Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua, ini memiliki kata kunci yaitu kerukunan di kampung. Dengan demikian, kata kunci dari judul bacaan adalah kerukunan di kampung. Berikutnya, apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Di sini kita diminta untuk menuliskan informasi dari kata kunci yang sudah kita dapatkan. Adapun informasi yang kita peroleh yaitu, meski warga kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya, mereka selalu mampu hidup rukun. Selain itu, warga kampung Wonorejo juga mampu hidup berdampingan dengan warga kampung Kibai dalam kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kedamaian. Berikutnya, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Berikut ini beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam memaknai kemerdekaan. Yang pertama, selalu mengingat jasa para pahlawan dan meneladani sifat-sifat baik para pahlawan. Yang kedua, belajar dengan tekun untuk memajukan bangsa. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menjaga kerukunan dan ketertiban di masyarakat. Ini merupakan hal-hal yang dapat kita lakukan dalam memaknai kemerdekaan. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Kita harus selalu berusaha melaksanakan kewajiban dan penuh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Misalnya menghormati tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kerukunan dengan tetangga. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengenai pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara di masyarakat. Kemudian, kita telah belajar menentukan kata kunci dari suatu judul teks bacaan. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan 3 contoh bentuk pelaksanaan kewajiban kita sebagai pelajar. Yang kedua, apa yang kamu ketahui mengenai kata kunci dari suatu judul teks bacaan? Yang ketiga, tuliskan 3 hal yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.